Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Farid Zaini MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan makalah ini, kami pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada Bapak dosen. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan yang suci ini. Baiklah, kami akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat, yaitu Sejarah dan Kondisi Hukum Islam di Indonesia. Adapun makalah kami meliputi kondisi hukum Islam pada masa sebelum penjajahan, kemudian kondisi hukum Islam pada masa penjajahan, kondisi hukum Islam pada zaman kemerdekaan, dan kondisi hukum Islam pada masa reformasi hingga sekarang. Baiklah, seperti kita ketahui bersama bahwa hukum Islam atau Islam masuk di Indonesia itu pada abad pertama Hijriah atau sekitar abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Islam masuk melalui Pulau Sumatera, dalam hal ini Aceh, yang kita kenal dengan nama Serambi Mekah. Hal ini ditandai dengan munculnya kerajaan Islam yang pertama kali di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Hukum Islam pada masa ini, yaitu pada masa sebelum penjajahan, merupakan sebuah fase penting dalam sejarah hukum Islam di Indonesia. Sebelum Islam masuk, Indonesia sudah dikenal dengan kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme. Kemudian setelah itu muncullah kerajaan-kerajaan yang beragama Hindu seperti Kerajaan Majapahit dan kerajaan Buddha seperti Kerajaan Sriwijaya. Kemudian Islam datang dan adanya kerajaan-kerajaan Islam menggantikan kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha. Dan saat itulah untuk pertama kalinya hukum Islam ada di Indonesia sebagai hukum positif. Hal ini terbukti dengan adanya fakta, yaitu literatur fikih yang ditulis oleh para ulama Nusantara pada abad 16 dan abad ke-17. Zaman para penguasa ketika itu memposisikan hukum Islam sebagai hukum negara. Pada masa kerajaan atau kesultanan Islam di Nusantara, hukum Islam ini dipraktekkan oleh masyarakat dalam bentuk yang dikatakan hampir bisa dikatakan sempurna atau syumul. Karena pada masa ini hukum Islam mencakup masalah muamalah, masalah ahwalus syahsiyah, yang dalam hal ini mencakup masalah perkawinan, perceraian, dan warisan, dan tentu saja masalah ibadah. Pada masa ini hukum Islam menjadi sistem hukum yang mandiri yang digunakan di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Tidaklah berlebihan jika dikatakan pada masa jauh sebelum penjajahan Belanda, hukum Islam menjadi hukum yang positif di Nusantara. Pada saat ini Islam menjadi pilihan bagi masyarakat karena secara teologis ajarannya memberikan keyakinan dan kedamaian bagi penganutnya. Masyarakat pada saat ini dengan rela dan patuh tunduk dan mengikuti ajaran-ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan. Tetapi keadaan ini kemudian menjadi terganggu dengan datangnya kolonialisme Barat yang membawa misi-misi tertentu
mulai dari misi dagang, misi politik, bahkan sampai pada misi kristenisasi. Itulah kondisi hukum Islam pada masa sebelum penjajahan. Kemudian bagaimana hukum Islam pada masa penjajahan Belanda? Problema hukum Islam yang dihadapi pada masa penjajahan Belanda ini adalah dengan terjadinya beberapa teori-teori yang memberikan efek pelemahan dalam penerapan hukum di masyarakat. Contohlah pada teori resepsi incomplexo yang telah dikemukakan oleh Senok Hargranya. Bahkan dengan teori-teori ini sampai terjadi perpecahan antara hukum Islam dan hukum adat yang menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ini terjadi adalah dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam secara menyeluruh. Sehingga umat Islam dengan mudah dipecah dengan teori-teori yang dikemukakan oleh Belanda. Ini berakibat terhadap terhentinya proses legislasi hukum Islam pada menjelang akhir pemerintahan Belanda. Kemudian setelah Jenderal Terpoten menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Panglima Militer Jepang untuk kawasan selatan, segera pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai aturan. Ini berarti sudah dimulai fase penjajahan Jepang. Nyaris tidak ada perubahan yang berarti bagi posisi hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di tanah air. Karena ketetapan yang diambil oleh pemerintah Jepang yaitu meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu tetap dilanjutkan oleh pemerintah Jepang. Sehingga ini berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi terakhir di masa pendudukan Belanda. Tetapi bagaimanapun juga pada masa pendudukan Jepang lebih baik daripada Belanda dari sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam dalam mengatur masalah-masalah keagamaan. Pemerintah Jepang yang menjajah memang tidak begitu lama di Indonesia, sehingga tidak memberikan efek yang terlalu signifikan dalam pelemahan hukum Islam. Bahkan pada masa Jepang ini mulai muncul ormas-ormas bernuansa Islam, walaupun pada hakikatnya bertujuan untuk dimanfaatkan, tetapi pada perkembangan selanjutnya tetap memberikan dampak positif bagi perkembangan hukum Islam yang ada di Indonesia. Kemudian bagaimanakah perkembangan hukum Islam pada masa kemerdekaan? Carut marutnya politik yang terjadi pada saat itu dan kedekatan Jepang dengan tokoh nasionalis menjadikan hukum Islam masih tetap saja terpinggirkan. Meskipun hukum Islam adalah salah satu kenyataan umum yang selama ini hidup di Indonesia, dan atas dasar itu TAP MPRS membuka peluang untuk memposisikan hukum Islam sebagaimana mestinya, namun lagi-lagi ketidakjelasan batasan perhatian membuat hal ini semakin kabur. Dan peran hukum Islam di era ini pun kembali tidak mendapatkan tempat yang semestinya, tetap saja terpinggirkan. Kemudian menyusul gagalnya kudeta PKI pada tahun 1965 dan berkuasanya Orde Baru, banyak pemimpin Islam Indonesia yang sempat menaruh harapan besar dalam upaya politik mereka mendudukan Islam sebagaimana mestinya dalam tatanan politik maupun tatanan hukum di Indonesia. Apalagi kemudian Orde Baru membebaskan bekas-bekas tokoh Masyumi yang sebelumnya dipenjara oleh Soekarno. Namun segera saja
Orde ini menegaskan kembali perannya sebagai pembela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan di awal 1967, Soeharto menegaskan bahwa militer tidak akan menyetujui upaya rehabilitasi kembali Partai Masyumi. Meskipun demikian, hukum Islam tetap menjadi hukum yang bukan satu-satunya sumber hukum nasional di Indonesia. Tetapi untuk mempertegasnya tetap terus dilakukan upaya-upaya. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa tokoh-tokoh di Indonesia yang mencoba mengajukan rancangan undang-undang perkawinan umat Islam dengan didukung kuat fraksi-fraksi Islam di DPR. Meskipun gagal, kemudian upaya ini tetap dilanjutkan pada tahun 1970 dan akhirnya upaya ini kemudian membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengakui Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk kepada Mahkamah Agung. Dengan undang-undang ini, dengan sendirinya menurut Hazairin, hukum Islam telah berlaku secara langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri. Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditetapkan. Kemudian disusul dengan usaha-usaha intensif untuk mengompilasikan hukum Islam di bidang-bidang tertentu. Ini membuahkan hasil pada bulan Februari 1988. Soeharto sebagai presiden menerima hasil kompilasi itu dan menginstruksikan penyebarluasannya kepada Menteri Agama. Ini adalah sebuah hasil yang menunjukkan bahwa upaya-upaya dari tokoh Islam sudah semakin membuahkan hasil, walaupun secara menyeluruh hukum Islam belum bisa diterapkan di bumi Indonesia. Kemudian, bagaimana kondisi hukum Islam pada reformasi hingga sekarang? Ketika masa reformasi menggantikan Orde Baru yaitu pada tahun 1998, keinginan untuk mempositifkan hukum Islam sangat kuat. Perkembangan hukum Islam pada masa ini mengalami kemajuan. Hal ini secara real hukum Islam mulai teraktualisasikan dalam kehidupan sosial. Wilayahnya juga sudah semakin luas, tidak hanya mencakup masalah hukum privat saja atau perdata, tetapi sudah masuk dalam ranah hukum publik. Hal ini dipengaruhi oleh munculnya undang-undang tentang otonomi daerah, seperti hukum Islam yang dilakukan oleh Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Namun di beberapa daerah tetap masih berlaku hukum-hukum positif yang lain, kecuali untuk hukum-hukum yang bersifat hukum perdata seperti masalah perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Problem hukum yang dihadapi oleh hukum Islam pada saat ini adalah kurangnya pro pemerintah atau bentuk sokongan pemerintah terhadap peraturan-peraturan yang diupayakan oleh pemerintah daerah. Bahkan pemerintah pusat berupaya untuk menghapus perda syariah tersebut karena dianggap sebagai pemicu terjadinya perpecahan di masyarakat tanpa mengetahui problem yang terjadi di masyarakat seutuhnya. Hal ini membuat sorotan publik menjadi miring terhadap legislasi hukum Islam di Indonesia. Akhirnya, harapan dari kami sebagai pemakalah, semoga dengan tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa di atas segalanya, hukum Islam bisa diterapkan seutuhnya bagi pemeluk agama Islam di Indonesia.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Farid Zain. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada kami bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.